Swipers, tuberkulosis atau disingkat TB adalah salah satu jenis penyakit infeksi yang menyerang banyak orang, bahkan menjadi penyebab kematian. TB disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang merusak jaringan tubuh manusia dan biasanya menyerang paru-paru. TB menyebar dari orang ke orang lain melalui udara. Saat orang dengan TB paru batuk, bersin, ataupun meludah, mereka akan mendorong bakteri TB ke udara. Hanya dengan menghirup sejumlah sedikit saja bakteri TB, maka seseorang dapat terinfeksi. Menurut data WHO, sekitar 1/4 populasi dunia mengalami infeksi TB. Lalu, berapa penderita TB di Indonesia dan bagaimana pengobatannya? Yuk kepoin bersama saya, Apoteker Yuni Priandani, dosen Fakultas Farmasi Universitas Erlangga. Hanya di Farmakepo, kepoin habis farmasi. Populasi TB di dunia. Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan, saat ini diketahui bahwa Indonesia menempati peringkat kedua setelah India sebagai negara dengan penderita penyakit tuberkulosis terbanyak di dunia. Dengan jumlah kasus sebanyak 969.000 dan kematian 93.000 per tahun atau setara dengan 11 kematian per jam. Wow, bayangkan, sangat mencengangkan. Angka ini naik 17% dari tahun 2020, yaitu sebanyak 824.000 kasus. Insidensi ataupun kasus baru tuberkulosis di Indonesia adalah sekitar 354 per 100.000 penduduk. Yang ini artinya Swipers, setiap 100.000 orang di Indonesia, terdapat 354 orang diantaranya yang menderita TB. Alur pengobatan TB. TB bisa diobati dan disembuhkan. Obat anti-tuberkulosis atau OAT adalah komponen terpenting dalam pengobatan TB. Sesuai pedoman WHO, obat yang diberikan sebaiknya adalah paduan beberapa obat yang dikemas dalam bentuk kombinasi dosis tetap, KDT, ataupun Fixed Dose Combination atau FDC. Ada dua kelompok obat yang digunakan dalam pengobatan TB. Yang pertama adalah OAT lini pertama, seperti isoniazid, pirazinamid, rifampicin, etambutol, dan streptomycin. Obat ini lebih efektif dan penerimaannya lebih baik dibandingkan obat lini kedua, yaitu levofloxacin, mofifloxacin, bedaquiline, linezolid, clofazimin, cycloserine, terisidon, delamanid, imipenem, cilastatin, meropenem, ethionamid ataupun protionamid, para aminosalisilat. Nah, obat lini kedua ini diberikan bila penderita tidak bisa mentoleransi obat lini pertama atau sudah terjadi resistensi bakteri terhadap obat lini pertama. Pengobatan TB terdiri dari dua tahap. Yang pertama itu adalah tahap awal atau intensif. Pengobatan diberikan setiap hari. Pemberian minimal 4 jenis obat yang efektif pada pengobatan. Tahap ini secara efektif menurunkan jumlah bakteri yang ada di dalam tubuh pasien dan meminimalisasi pengaruh dari sebagian kecil bakteri yang mungkin sudah resisten sejak awal sebelum pasien mendapatkan pengobatan. Pengobatan tahap awal diberikan pada semua pasien dengan kasus baru. Harus diberikan selama 2 bulan pertama terapi obat. Pada umumnya, pengobatan secara teratur dan tanpa adanya penyulit, maka daya penularan sudah sangat menurun setelah pengobatan selama 2 minggu pertama terapi obat. Yang kedua, tahap lanjutan. Tahap lanjutan ini bertujuan membunuh sisa-sisa bakteri yang masih ada di dalam tubuh, khususnya bakteri persisten, sehingga pasien dapat sembuh dan mencegah terjadinya kekambuhan. Efek samping pengobatan tuberkulosis. Sebagian besar pasien TB menyelesaikan pengobatan TB tanpa efek samping yang bermakna. Namun, sebagian kecil yang lain bisa mengalami efek samping.
Efek samping OAT dapat dibagi menjadi efek samping minor dan efek samping mayor. Jika timbul efek samping minor ataupun ringan, maka pengobatan dapat diteruskan dengan dosis biasa atau kadang dosis diturunkan. Dapat diberikan obat secara simptomatis. Nah, jika timbul efek samping mayor atau berat, maka pengobatan harus dihentikan dan disarankan kembali ke dokter. Tabel berikut ini berisi kemungkinan efek samping yang dapat terjadi saat mengkonsumsi OAT lini pertama dan cara penanganannya. Obat yang paling sering menyebabkan efek samping ini contohnya rifampisin. Ini sering menyebabkan mual. Nah, bagaimana cara penanganannya? Yaitu berikan obat pada malam hari sesudah makan. Jadi malam hari maksudnya sebelum tidur malam, ya. Ada efek samping dari pirasinamid, isoniazid, streptomisin, etambutol. Bagaimana peran apoteker terhadap pasien TB? Menurut WHO Guideline for Treatment of Drug Susceptible Tuberculosis and Patient Care Update 2017 merekomendasikan pemberian edukasi kesehatan tentang penyakit dan konseling tentang kepatuhan pengobatan pada pasien TB. Apoteker ini memegang peran penting dalam memastikan pasien mengerti tentang penyakit TB dan proses pengobatan TB yang harus dijalani oleh pasien. Berikut ini adalah informasi yang harus disampaikan, antara lain. Yang pertama, bahwa pengobatan penyakit TB membutuhkan waktu yang lama, 6-12 bulan. Yang kedua, bila patuh minum obat, maka dalam 2-4 minggu pertama, pasien akan merasa nyaman. Tetapi obat masih harus diteruskan sampai dokter menghentikannya. Yang ketiga, bahaya bila tidak patuh minum obat, yaitu bakteri menjadi kebal. Yang keempat, akibat dari resistensi bakteri. Yang kelima, efek samping yang mungkin akan dialami serta tindakan yang perlu diambil jika mengalami efek samping tersebut. Saya mau info juga nih, kalau Swab RX belanja bisa menjadi sahabat mitra apotek dalam memenuhi kebutuhan stok sediaan obat untuk bisnis apotek milik Swatos. Nikmati berbagai program menarik yang tentunya dapat menguntungkan dan sayang untuk dilewatkan. Segera download aplikasi Swab RX di Google Play Store and App Store. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, puan, hanya di Swab RX Belanja. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini ke rekan sejawat farmasis yang kamu kenal. Sama nyalain juga lonceng notification-nya, supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari Swab RX Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya. Farma Kepo, kepoin habis farmasi. Swipe RX.